Halo semuanya, selamat datang di channel Saratusan Carita Official. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Zero Power Part 13. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari alur cerita Zero Power. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal. Dan jangan lupa tap love di web legalnya sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita langsung gaskan pada alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Deon yang masih kebingungan karena Lin tiba-tiba mengucapkan sumpah ksatria kepadanya. Namun karena di sana Deon tak menganggap hal itu buruk, dia pun menerima sumpah itu dengan sangat percaya diri sambil berkata, "Ku terima sumpahmu. Aku berjanji akan melakukan yang terbaik untuk memastikan kesetiaanmu tidak sia-sia." Lin pun memberikan seluruh kesetiaannya kepada Deon, dan di sana dia langsung menanyakan tentang apa yang akan mereka lakukan sekarang untuk menyelesaikan misi dari sang Emperor. Kemudian Deon mengajak Lin untuk pergi dari gereja untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait gereja Redemption. Karena Deon tahu kalau dia membutuhkan para Ghost Knight dan seorang penyihir yang berpengalaman untuk mengungkap rahasia dari gereja tersebut, dan juga jimat yang menempel di dinding gereja Redemption. 3 hari kemudian di mansion tempat tinggal Deon, dia baru mengetahui kalau ternyata tak ada seorang penyihir kelas atas di wilayah Empire. Deon sedikit kebingungan setelah mengetahui fakta kalau 99 dari 100 kampung penyihir terletak di selatan yang sangat jauh dari Empire. Dia berpikir kalau saja harus pergi ke selatan untuk menemui dan merekrut seorang penyihir, maka dia harus menempuh perjalanan panjang, padahal waktu yang dia punya hanya tinggal sedikit. Karena hal itu Deon merasa cemas kalau saja Kroll bisa menemukan penyihir lebih dulu dibanding dirinya. Tapi kemudian Remember datang ke ruangannya dan dia memberitahukan sebuah kabar yang sangat bagus terkait seorang penyihir yang sedang dicari oleh Deon. Spontan Deon langsung antusias dan dia segera meminta Remember untuk menyiapkan keberangkatannya menuju desa penyihir setelah Remember berkata kalau ada sebuah desa penyihir yang berjarak hanya 1 hari perjalanan dari tempat tinggal Deon. Beberapa waktu kemudian Deon dan Lin serta 2 anak buahnya telah tiba di sebuah desa yang menjadi tempat tinggal para penyihir. Di sana Lin mencemaskan Deon yang terlihat kelelahan setelah berjalan cukup jauh, karena awalnya Deon berpikir kalau para penyihir memang hidup di tempat yang tersembunyi. Namun dia tak pernah menyangka kalau desa penyihir itu ternyata berada di daerah terpencil di pelosok wilayah Empire. Lin berkata pada Deon untuk berbicara dengan formal kepadanya karena dia sekarang telah menganggap kalau Deon adalah tuannya. Tapi Deon langsung menyanggahnya dengan berkata kalau dirinya lebih nyaman jika berbicara seperti biasanya. Dari kejauhan seseorang mendengar percakapan Deon dengan Lin yang berbicara tentang tujuan mereka ke desa tersebut untuk mencari seorang penyihir yang bisa direkrut. Tanpa diduga, ternyata Kroll juga datang ke tempat itu bersamaan dengan Deon di waktu yang sama dan dengan tujuan yang sama pula. Sontak saat melihatnya, Deon langsung memasang tampang malas sambil bergumam, "Apa si bajingan ini mengikutiku? Atau apa mungkin perkembangan misinya juga bersamaan denganku? Ah, brengsek." Tapi kemudian sebuah batu tiba-tiba melayang entah dari mana, dan batu itu tepat menghantam sirah Deon sampai kepalanya sedikit bocor akibat hantaman dari batu tersebut. Kroll langsung mengalihkan pandangannya ke arah tempat batu itu dilemparkan, sedangkan Lin di sana tampak mencemaskan kondisi Deon yang tiba-tiba terkena sebuah hantaman batu di kepalanya. Ternyata orang yang melemparkan batu itu adalah seorang nenek tua dari desa tersebut. Sambil ditahan oleh para penduduk desa lainnya, nenek tua itu di sana berkata, "Bencana, bencana sudah datang. Kita harus menyingkirkannya. Tidak, kita harus menghabisinya sekarang juga. Pergilah dari desa ini dasar iblis berdarah dingin sialan." Lin mencoba membantah perkataan dari nenek tua itu karena dia tak terima tuanya dihina seperti itu. Tapi Deon di sana malah tertawa sambil memasang wajah yang sangat menyeramkan. Bencana ya, bukan sebutan yang buruk. Si nenek tua dan para penduduk lainnya langsung ketakutan saat mereka melihat wajah Deon yang disertai dengan bibir yang menyeringai seolah dia memang mengakui kalau dirinya adalah seseorang yang membawa bencana. Tapi kemudian Deon mendekatkan wajahnya kepada nenek tua itu sambil berkata kalau dirinya mungkin lebih cocok jika dipanggil dengan sebutan bencana itu sendiri daripada seseorang yang membawa bencana. Sementara itu si nenek tersebut masih ketakutan dan dia berkata, "Ini aku harus menyingkirkan bencananya. Aku harus membunuh iblis ini sekarang juga." Namun para penduduk di sana langsung mencoba menenangkan si nenek tersebut dengan memanggilnya penyihir agung saat Deon memeriksa luka di kepalanya yang terkena oleh hantaman dari batu yang dilemparkan oleh si nenek tersebut. Tapi setelah itu wajah Deon berubah saat dia sadar kalau ternyata wanita tua itu adalah seorang penyihir yang harusnya dia cari setelah dia mendengar para penduduk yang menyebutnya dengan sebutan penyihir agung. Namun nenek itu sangat gigih. Walau dia ditahan oleh para penduduk, dia masih mencoba berbicara pada Deon dengan berkata, "Kau tidak boleh menyimpan sebuah kebencian terhadap siapapun atau untuk apapun itu. Jangan pernah membenci seseorang. Jika kau menyimpan sebuah kebencian, maka kau tak akan bisa menghindari sebuah bencana besar yang akan datang menimpamu."
Deon menghempaskan tangannya dari pegangan wanita tua tersebut, seolah dia sangat tidak ingin kalau wanita tua itu menyentuhnya. Tapi jauh di dalam hatinya Deon sangat ketakutan dan dia bergumam, omong kosong macam apa yang dibicarakan tua bangka ini? Dasar tua bangka yang aneh. Selain itu sejak kapan dia berhasil memegang tanganku? Ditambah lagi kenapa pegangannya sangat kuat? Di tengah suasana yang kacau itu, seorang wanita muda mendatangi si nenek di belakangnya dan berusaha menenangkannya dengan berkata, "Tenanglah nih, aku tahu kalau orang ini akan menjadi bencana, tapi itu semua masih belum terjadi. Kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari penampilannya, apalagi berdasarkan dengan sesuatu yang belum pernah terjadi." Setelah itu akhirnya si nenek mulai tenang, sementara Deon di sana tampak membalikkan wajahnya sambil bergumam, sepertinya aku sudah tak punya harapan lagi. Jika penyihir yang kucari ternyata adalah wanita tua itu, maka mustahil aku bisa membujuknya untuk bersedia ikut denganku. Sepertinya aku memang harus pergi ke selatan dan mencari penyihir lain untuk menyelesaikan misiku. Namun tepat setelah Deon berpikir seperti itu, dia mendengar seseorang yang berkata kalau dirinya memang sudah menunggu Deon dari jauh-jauh hari sebelum dia datang ke desa. Deon sempat kebingungan karena wanita itu berkata kalau dia sudah menunggu Deon, sedangkan wanita itu di sana memperkenalkan dirinya dengan nama Rani dan meminta maaf kepada Deon atas perkataan kejam neneknya yang menyebut Deon sebuah bencana. Dan menjawab kalau dirinya tak memperdulikan hal itu, dan dia meminta Rani untuk tidak mengkhawatirkan hal itu karena Deon berencana untuk segera pergi dari desa tersebut. Tapi kemudian Deon terkejut saat wanita itu berkata kalau dirinya mengetahui tentang tujuan Deon yang sedang mencari seorang penyihir. Padahal Deon sama sekali belum mengatakan hal itu kepada semua orang yang ada di desa tersebut. Deon menanyakan alasan kenapa Rani bisa mengetahui tujuannya. Lalu di sana Rani menjawabnya dengan berkata, "Aku adalah seorang penyihir, jadi tak mungkin jika aku tak mengetahui hal itu. Aku tahu kau adalah seorang bangsawan yang datang ke desa kami untuk mencari seorang penyihir. Kau memerlukan seorang penyihir untuk membantu urusanmu terkait dengan gereja Redemption, bukan? Jika kau membawaku bersamamu, kau akan mendapatkan hal yang kau inginkan." Deon sangat terpukau setelah mendengar perkataan Rani yang ternyata mengetahui semuanya, padahal misi yang diterimanya itu bukanlah misi yang dipublikasikan ke seluruh Empire. Deon berpikir kalau Rani memang sangat jelas memiliki sebuah kemampuan walaupun dia terlihat masih muda. Deon sempat melirik ke arah Kroll saat dia berpikir kalau saja dia tak membungkus wanita tersebut, dia yakin kalau Kroll pasti akan membawa wanita itu bersamanya. Karena Deon ingin menyelesaikan misi lebih dulu dibanding Kroll, dia tanpa basa-basi langsung menjabat tangan wanita itu dan menerimanya untuk bergabung bersama dengan kelompoknya sambil bergumam, "Oke, ini lebih baik daripada aku harus berkeliling lagi untuk mencari seorang penyihir. Ditambah lagi jika aku membawanya, maka peluangku untuk menyelesaikan misi pasti lebih unggul dibanding Kroll." Akhirnya Rani pun dibawa oleh Deon untuk menuntaskan misi terkait gereja Redemption yang diberikan kepadanya oleh sang Emperor. Di sisi lain, Kroll hanya terdiam sambil bergumam saat Deon telah berhasil membungkus seorang wanita bersamanya. "Tidak masalah jika aku tak bisa mendapatkan seorang penyihir, aku akan menunjukkan nilaiku di kesempatan lain. Selain itu, Starbay pasti akan mencarikanku seorang penyihir atau menyuruhku untuk memakai cara lain karena dia sangat terobsesi dengan kemenangannya sendiri." Tapi kemudian saat Kroll berpikir untuk pergi dari desa tersebut, nenek tua yang tadi menghakimi Deon datang menghampirinya dari arah belakang sambil berkata dengan wajah yang terlihat senang, "Nak, anak itu juga di sini. Setidaknya biarkan aku memelukmu untuk kali ini saja." Kroll sangat kebingungan dengan tingkah nenek tua itu yang tiba-tiba memeluknya, tapi nenek tua itu di sana tak menghiraukannya dan malah terus mengoceh dengan berkata, "Kamu pasti telah melalui perjalanan yang sangat panjang ya. Tapi jangan khawatir, aku tak akan membencimu. Kalau aku juga membencimu, maka tak ada seorang pun yang menyayangimu di dunia ini. Seseorang yang tidak dicintai cenderung memiliki umur yang pendek. Bukankah kamu ingin menang dan hidup lebih lama?" Waduh guys, dia bilang yang tidak dicintai cenderung cepat mati. Nah jomblo, gimana nasib kalian? Oke lanjut. Kroll terkejut saat dia mendengar perkataan wanita tua itu yang seolah mengetahui perselisihan antara dirinya dengan Deon yang pastinya akan berakhir dengan pertumpahan darah karena saling membunuh. Kroll tak menyangka kalau si nenek tua itu bisa mengetahuinya, padahal selama ini dia tak pernah mengatakan hal itu kepada siapapun. Si nenek tua itu di sana masih melanjutkan kata-katanya sambil memegangi tangan Kroll. "Aku harap kau akan berakhir menjadi pemenang. Kau mungkin adalah awal dari kehancuran, tapi selama kau menang maka kehancuran itu tak akan pernah dimulai dan tak akan ada bencana yang terjadi. Tapi jika kau sungguh memilih untuk mati, maka kau harus membunuh anak itu terlebih dahulu sebelum kau mati." Setelah mendengar banyak ocehan dari tua bangka itu, Kroll mulai muak dan dia segera melepaskan pegangannya lalu menghunuskan pedangnya ke arah tenggorokan nenek tua yang mengoceh kepadanya. Tapi nenek tua itu sama sekali tak bergeming. Dia terlihat tidak takut walau sebuah pedang dihunuskan kepadanya. Reaksinya sangat berbeda jika dibandingkan saat dia pertama kali melihat Deon yang ketakutan setengah mati. Dengan ekspresi yang mencekam, Kroll meminta agar wanita tua itu tak terlalu ikut campur ke dalam urusannya. Bersamaan dengan saat itu dalam hatinya Kroll bergumam,
Aku sudah membuat keputusan dan membulatkan tekadku sejak dulu tanpa harus mengatakannya. Ketika aku mati, maka Daeon harus sudah mati terlebih dahulu. Sementara itu di tempat lain, Daeon menanyakan tentang perkataan nenek tua di desa penyihir yang mengatakan sesuatu terkait bencana kepada Rani. Karena sebelumnya Daeon mendengar kalau Rani juga melihat ramalan yang sama dengan neneknya. Daeon ingin memastikan kalau sesuatu yang disebut bencana itu adalah masa depan dari dirinya atau bukan. Rani membenarkan hal itu dan dia berkata kalau itu bukan hanya sebuah masa depan, melainkan sebuah takdir yang bahkan bisa dia lihat setiap dia melihat ke arah Daeon. Daeon kemudian bertanya kepada Rani tentang caranya yang dengan alami bisa melihat masa depan dari seseorang yang bahkan belum pernah dia temui sebelumnya. Tapi di sana Rani menjawab kalau neneknya sebenarnya tidak melihat masa depan Daeon, melainkan masa depan dari seseorang yang berasal dari desa yang takdirnya kemungkinan besar sangat berhubungan dengan takdir milik Daeon. Setelah mendengar jawaban Rani, Daeon melihat orang tidak dikenal yang keluar dari balik pepohonan. Orang itu terlihat berasal dari ras yang sama dengan Rani dan merupakan salah satu penduduk desa yang terus mengikuti Daeon sejak dia meninggalkan desa penyihir. Lin di sana berkata kalau dirinya sengaja tak memberitahu Daeon tentang orang yang mengikutinya karena dia pikir kalau Daeon tak mempermasalahkan hal itu. Tapi padahal Daeon sama sekali tak menyadari hal itu. Sementara itu, Rani berkata saat dia melihat seseorang yang keluar dari balik pepohonan tersebut. Sebenarnya takdir dan masa depan itu tidak boleh dikatakan dengan sembarangan, tapi jika hanya sebatas ini, aku bisa mengatakannya. Rani berkata kalau lelaki yang sedang menghampiri mereka itu memiliki sebuah kebencian seperti api yang membara. Mungkin pada awalnya memang terlihat biasa saja, namun seiring berjalannya waktu, api itu akan semakin besar dan semakin cepat, lalu akhirnya akan membakar semua yang ada di sekitarnya. Rani menganalogikan kalau bocah yang sedang datang kepada mereka itu dengan sebutan bom waktu yang bisa meledak kapan saja tergantung waktu yang telah ditentukan. Namun sebuah bom waktu tak akan bisa meledak jika tak ada pemantik atau seseorang yang menyeting waktunya. Dan Rani di sana berkata kalau Daeon adalah seseorang yang akan berperan sebagai api yang memantik bom waktu tersebut sehingga terjadi sebuah bencana yang dahsyat. Bocah itu datang ke arah Daeon dan di sana dia langsung berlutut kepada Daeon sambil meminta agar Daeon bersedia untuk membawanya dalam perjalanan sebagai seseorang yang akan setia kepadanya. Bocah itu memperkenalkan dirinya menggunakan nama Daniel dan di sana dia menatap tajam ke arah Daeon sambil berkata, "Tuan, jika Anda memang sebuah bencana, maka Anda pasti akan membutuhkan saya di masa depan." Bertahun-tahun yang lalu saat hari di mana takdir Daniel terungkap, si nenek yang melihat masa depan lewat ramalannya itu terpental ke tembok setelah melihat takdir yang dimiliki oleh Daniel. Semua orang yang ada di rumahnya saat itu sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya dilihat oleh sang nenek. Bahkan Daniel sendiri saat itu tampak kebingungan dengan seperti apa dirinya di masa depan. Dia mencoba menanyakan hal itu pada si nenek, namun dengan wajah yang sangat ketakutan si nenek di sana berteriak, "Tidak mungkin. Kau ditakdirkan sebagai seseorang yang akan membawa sebuah bencana dahsyat." Si nenek berkata kalau Daniel akan menjadi pendukung serta pelopor utama dari seseorang yang sangat berbahaya hingga disebut sebagai bencana di masa depan. Daniel saat itu sangat shock karena dia tak menyangka akan hasil ramalan yang dilihat oleh si nenek di dalam dirinya. Sejak saat itu Daniel selalu dikucilkan, diejek dan bahkan sering dilempari kotoran oleh semua orang yang ada di desa penyihir. Orang-orang yang dulunya adalah teman Daniel seketika membenci dan mengejeknya sambil terus menyuruhnya pergi dari desa karena dia adalah seseorang yang akan membawa sebuah bencana besar. Karena ramalan tentang dirinya yang telah terungkap, Daniel saat itu kebingungan sampai dia tak bisa bersosialisasi dan berhubungan dengan orang-orang lain yang ada di desa karena mereka membencinya. Satu-satunya orang yang mencoba membantu tanpa melecehkannya hanyalah Rani, karena dia tak menilai seseorang hanya dari penampilannya, apalagi berdasarkan tentang sesuatu yang belum terjadi. Rani selalu meminta agar semua orang di sana tak bersikap buruk kepada Daniel walaupun perkataannya sama sekali tak pernah dihiraukan. Mereka yang dulunya adalah tetangga dan teman-teman yang sering bermain dengan Daniel setiap hari mendadak mulai menjauhinya dan menganggap kalau mereka sama sekali tak mengenali Daniel dengan terus mencemoohnya. Penglihatan dan hati mereka tertutup oleh ketakutan akan bencana yang diramalkan menjadi takdir Daniel dan mereka terus mencoba mengusirnya karena mereka tak ingin mendapatkan sebuah malapetaka hanya karena mereka bergaul dengan seseorang yang membawa sebuah bencana. Sejak saat itu Daniel selalu merasa marah hanya karena satu ramalan saja semua orang jadi membencinya dan bahkan mencoba untuk mengusirnya. Dalam hatinya itu Daniel sambil menangis bergumam, "Baiklah, jika kalian memang berpikir seperti itu, aku akan mewujudkan semua kata-kata kalian. Aku akan sepenuhnya berada di pihak bencana." Berdasarkan ramalan itu, Daniel tahu kalau seseorang yang akan membawa sebuah bencana besar itu akan datang dengan sendirinya karena secara tidak langsung dirinya berhubungan dengan bencana tersebut. Sampai pada suatu hari setelah penantian panjang, dia mendengar teriakan dari si nenek yang berkata kalau ada seseorang yang membawa bencana datang ke desa mereka. Daniel melihat semua yang terjadi dari kejauhan. Dari dalam kerumunan itu dia tersenyum menyeringai karena akhirnya dia menemukan seseorang yang akan membawa sebuah bencana bersamanya. Sambil tersenyum senang, Daniel dalam hatinya bergumam, akhirnya aku
Aku langsung tahu ketika aku melihatnya, sebuah bencana yang telah ditakdirkan untukku, kini telah datang kepadaku. Beberapa saat kemudian, Deon dan rombongannya telah kembali ke mansion tempat tinggalnya, dan di sana Remember langsung menyambut hangat kedatangan Deon sambil bertanya tentang siapa bocah yang ada di samping Lian. Tanpa ditanya lebih lanjut pun, Deon langsung mengetahui kalau bocah yang dimaksud Remember adalah Daniel yang ada di belakangnya. Lin menjawab pertanyaan itu dengan berkata bahwa bocah itu dibawa oleh Tuan secara pribadi, dan di sana Daniel berkata, "Panggil saja aku Daniel, walaupun pengetahuanku cukup terbatas dan kemampuan bertarungku juga tidak seberapa, tapi aku tidak akan mengecewakan Master Deon." Deon sedikit risih dengan kehadiran Daniel. Di sana dia sempat berpikir untuk mengirim Daniel kembali ke desa, karena sebenarnya dia hanya membiarkan Daniel melakukan apapun yang dia mau tanpa merekrutnya bergabung secara resmi. Namun kemudian Deon tak ingin membicarakan itu terlebih dahulu, karena ada sesuatu yang lebih penting dibanding mengurus orang bocah. Deon memprioritaskan misi dari sang Emperor di atas apapun, dan di sana dia langsung memerintahkan Remember untuk menyiapkan keberangkatannya serta memanggil setidaknya 10 orang Ghost Knight untuk menemaninya dalam perjalanan menuju Gereja Redemption. Setelah itu Daniel mengajukan dirinya kepada Deon untuk diperbolehkan ikut serta dalam perjalanan menuju Gereja Redemption. Namun Deon dengan tegas langsung menolaknya dan menyuruhnya untuk tetap berada di mansion, karena Deon tak ingin membiarkan Daniel mati setelah dia berkata kalau kemampuan bertarungnya masih di bawah rata-rata. Dengan berat hati Daniel menerima keputusan dan perintah dari Deon untuk tetap berada di mansion, walaupun dalam hatinya dia sangat merasa kesal. Deon menyadari kalau Daniel merasa kecewa setelah dia menolak permintaannya. Namun Deon tak ingin membiarkan seseorang yang tak bisa bertarung di medan perang ikut bersamanya hanya untuk mati. Tapi Deon berpikir meskipun Daniel terlihat mencurigakan karena dia tak tahu dengan niatan asli dari Daniel, dia tak bisa membenci Daniel hanya karena alasan sepele semacam itu. Scenes pun berpindah memperlihatkan suasana di Gereja Redemption saat malam hari tiba. Semua orang yang ada di dalam gereja itu tampak kebingungan karena mereka mencium bau yang aneh seperti bau dari sebuah bubuk peledak. Tepat setelah itu pintu utama dari gereja meledak hingga pintunya terbakar dan para Ghost Knight memaksa masuk ke dalam gereja sambil berteriak, "Jangan mengganggu kami dan pergilah dengan tenang. Setidaknya kami akan mengampuni nyawa kalian jika kalian bersedia untuk menuruti perkataan kami." Tapi kemudian wajah dari salah satu anggota Ghost Knight itu tiba-tiba berkeringat saat dia mendengar sebuah jeritan dari seseorang yang merupakan penghuni dari gereja tersebut. Beberapa waktu yang lalu sebelum melakukan penyerangan, Deon menceramahi para Ghost Knight dengan berkata, "Ketika kalian sudah menyalakan api dan membuat kekacauan, aku akan masuk. Lalu kalian jaga seluruh area di sekitar gereja dan bunuh semua orang yang terlihat mencurigakan. Ingat, hanya orang yang mencurigakan, bukan warga biasa. Jadi kalian tak boleh meminum obat karena bisa menghilangkan akal sehat kalian dan membuat keributan yang berlebihan." Saat itu dengan wajah kecewanya, para Ghost Knight menjawab, "Kenapa? Bukankah akan lebih mudah jika membunuh mereka semua? Permintaan itu terlalu berlebihan, Kapten. Bagaimana kami bisa bertahan di dunia yang kejam ini dengan bermodal kebaikan seperti itu?" Deon sedikit terkejut oleh jawaban dari para Ghost Knight yang mengatakan kalau perintahnya untuk membunuh orang yang mencurigakan malah dianggap sebagai sebuah kebaikan. Tapi kemudian Rani datang dan dia berkata, "Aku yang memintanya. Dari awal memang tidak ada darah yang perlu ditumpahkan." Para Ghost Knight itu tak menerima karena seseorang yang baru saja bergabung tiba-tiba membuat sebuah permintaan kepada Deon. Namun semua itu berubah saat Rani berkata bahwa hal itu hanya demi kebaikan Deon. Para Ghost Knight seketika bersemangat karena mereka bisa membahagiakan Deon, dan saat itu mereka berkata, "Baiklah, kalau begitu, serahkan saja pada kami. Kami akan melakukannya sesuai perintah Kapten." Gereja itu kini berubah menjadi sebuah tempat yang dipenuhi oleh asap dan api yang membara sambil dipenuhi dengan teriakan-teriakan histeris dari para jemaah yang berada dalam gereja tersebut. Namun para Ghost Knight di sana sengaja tak membunuh mereka karena mereka ingin mengikuti perintah Deon dan memenuhi harapannya. Dari kejauhan seseorang bergumam tentang alasan kenapa gereja bisa tiba-tiba diserang oleh para kesatria, padahal ada banyak orang tua yang lemah serta anak-anak yang berada di gereja tersebut. Tapi kemudian dia sangat terkejut saat seseorang memberitahunya kalau para kesatria itu adalah Ghost Knight milik bangsawan Deonheart. Mereka di sana bertanya tentang alasan kenapa para Knight berstatus tinggi bisa menyerang sebuah gereja yang ada di wilayah kumuh, dan mereka di sana bergumam, "Apa mereka kesini karena Gereja Redemption? Kami hampir saja mati di daerah kumuh ini karena tak ada bantuan dari Emperor. Padahal kami baru saja merasakan sedikit kebahagiaan dan mulai menikmati hidup. Tapi kenapa? Meskipun gereja ini adalah organisasi jahat yang berkedok gereja keselamatan, tapi kami tak peduli karena kami bisa hidup di dalamnya." Tak lama kemudian seorang bocah datang menghampiri anggota Ghost Knight sambil menarik baju mereka. Bocah itu ternyata adalah Sana. Di sana dia menangis sambil berkata, "Kenapa Tuhan melakukan hal kejam seperti ini? Tolong pergilah dari sini. Kalau kau ingin menghancurkan tempat ini, maka kau
kau juga harus membunuhku. Saat melihat Sana yang begitu memohon kepadanya sambil menangis, anggota Ghost Knight yang tadinya adalah tentara gila yang sering mengamuk di medan perang, tiba-tiba mulai tersentuh karena merasa tak tega saat melihat Sana yang mengatakan kalau gereja itu dihancurkan, maka dia tak memiliki tempat tujuan lain lagi dan lebih memilih untuk mati demi melindungi gereja tersebut. Namun terlepas dari itu, salah satu anggota Ghost Knight itu bergumam sambil memegang pedangnya. Sebagai seorang kesatria yang sedang menjalankan misi, aku tak boleh membiarkan seorang pun mengganggu misi ini. Aku akan membuat bocah ini sebagai contoh agar orang lain tidak mengganggu lagi. Dengan wajah yang seolah berat untuk membunuh Sana, anggota Ghost Knight itu mengangkat pedangnya demi melenyapkan gangguan yang menghambat misinya. Tapi kemudian dia tiba-tiba menjatuhkan pedang itu ke lantai dan di sana dia menangis sambil bergumam, "Sialan, aku tak bisa membunuh bocah kecil ini. Kalau saja aku disuruh untuk membunuh semua orang yang ada di sini, aku bisa dengan mudah melakukannya dengan meminum obat untuk membuatku mati rasa dan menghilangkan semua rasa bersalahku." Lalu setelah itu Paul datang ke tempat itu dan berteriak memanggil Sana untuk berlari ke arahnya lalu pergi meninggalkan gereja. Di hari itu gereja Redemption yang menjadi satu-satunya tempat berlindung para penduduk di daerah kumuh itu lenyap dibakar oleh para anggota Ghost Knight. Semua orang yang berhasil keluar dari gereja itu sudah tahu kalau para kesatria yang membakar gereja adalah bawahan dari Leonhard dan Leonhard adalah pedang milik Emperor. Saat mereka berpikir kalau Leonhard dan para kesatrianya melakukan hal itu karena diperintah oleh Emperor, amarah mulai menyelimuti semua penduduk di daerah kumuh dan mereka bertekad untuk meluapkan semua amarah mereka kepada sang Emperor. Di hari itu sebuah pecahan dari berbagai logam bersatu membentuk sebuah pedang yang diarahkan kepada sang Emperor dengan dendam mendalam yang begitu besar. Bersamaan di waktu itu, Deon dengan Rani dan Lin telah berhasil menyusup ke ruangan doa berkat pengalihan dari kekacauan yang dibuat oleh para Ghost Knight. Di sana Deon menunjukkan sebuah permata jimat yang dicurigai olehnya kepada Rani untuk diperiksa. Saat memeriksa permata itu, Rani berkata kalau dirinya merasakan adanya sebuah energi berupa spell yang disimpan dalam permata tersebut. Sedangkan Deon di sana tampak lega karena dia bisa menyusup tanpa gangguan berkat para Ghost Knight yang menjadi umpan. Namun tiba-tiba permata itu memancarkan cahaya saat Rani memeriksanya. Dan di sana Rani langsung tahu kalau permata itu memiliki fitur komunikasi beserta telepati dan kemampuan lainnya. Rani merasa heran dan kebingungan tentang alasan kenapa permata itu bisa ada di tempat tersebut. Dia terpental oleh jimat itu dan di sana dia menjelaskan kepada Deon kalau itu bukanlah sebuah jimat biasa, melainkan item magic yang disamarkan menjadi sebuah jimat. Spontan Deon sangat terkejut saat mendengar hal itu karena dia tak menyangka kalau sebuah item magic bisa ada di dunia manusia. Rani menjelaskan kalau dirinya bisa langsung mengetahui hal itu saat memeriksa permata tersebut. Permata itu ternyata adalah sebuah sistem yang dibuat berdasarkan magic. Sambil memahami struktur kasar dari permata itu, Rani di sana bergumam, magic di dunia manusia. Apa Demon King mengetahui soal ini? Atau apa memang dia yang sengaja memasangnya? Sementara itu di sisi lain Deon juga bergumam, tunggu, apakah memungkinkan bagi seorang spellcaster seperti dia untuk mencoba-coba dunia sihir? Tapi karena permata itu bersinar, sepertinya dia bukanlah penyihir biasa. Tak lama kemudian Rani akhirnya bisa membuka pintu masuk melalui permata itu dan dia langsung memberitahukan kepada Deon bahwa pintunya akan segera terbuka. Saat melihat peristiwa itu, Deon ingat kalau sinar yang dipancarkan dari permata itu sama seperti sinar yang dilihatnya saat si suster mengaktifkan jimat tersebut. Lalu setelah pintu dari jimat itu terbuka sepenuhnya, mereka langsung memutuskan untuk masuk ke dalamnya dengan Deon yang menjadi pemimpin mereka. Sinar dari permata itu sangat terang sampai Deon sendiri sedikit menutup matanya saat dia memasuki ruangan di balik permata itu karena cahaya yang sangat menyilaukannya. Tapi kemudian Deon bersama dengan Rani dan Lin di sana tiba-tiba terkejut bukan main saat mereka telah berhasil memasuki ruangan di balik permata itu karena mereka tak menyangka dengan apa yang dilihat oleh mata kepala mereka. Dan cerita pun bersambung. Anjay. Kira-kira apa yang dilihat oleh Deon? Apakah mungkin mereka masuk ke dunia iblis dan di sana ada si Raja Iblis? Kaget dong si Raja Iblis. Ini kan temannya gitu. Komandan pertama Zero Power ya guys ya. Atau mungkin menurut kalian gimana? Kenapa Deon dan yang lainnya bisa kaget? Coba komen di bawah. Ya mungkin segitu saja. Kami dari Saratusan Cerita Official. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.